Tanggung jawab Google itu vertikal ke atas, ya, bukan vertikal ke bawah, vertikal ke atas. Salahmu adalah salah apply-nya. Salah apply-nya adalah salah apply-nya. Salah apply-nya sampai ada yang ketemu gudang. Ada yang ketemu gudang. Ya, oke, jelas ya. Berikutnya, cangkupan pengembangan pasar. Kalau kita membangun jaringan, cangkupan pengembangan pasar kita hendaknya jangan terlalu luas saat awal penggarapan. Pada saat kita ingin membangun jaringan, ya seperti ini, di tahap-tahap awal sebaiknya jangan main rekrut di luar kota, bahkan lintas pulau, ya bahkan lintas pulau. Tinggal di Pandeglang, sponsorilah, rekrutlah orang Pandeglang, ya. Agar supaya dari orang yang ada di Pandeglang kita bisa membangun fondasi bisnis. Jadi di mana kita berdomisili, disitulah fondasi bisnis kita dibangun. Ya, di mana kita berdomisili, disitulah fondasi bisnis kita dibangun. Jadi Bapak katakan membangun fondasi itu paling susah karena yang harus dibina secara prioritas adalah generasi satu. Kalau generasi satu kita di kota domisili di mana kita tinggal itu berhasil kita bina, maka kita boleh ekspansi dari Pandeglang ekspansi ke Jakarta, ekspansi ke Bandung, dari Bandung ekspansi ke Solo, dari Solo ke Semarang, lalu ke Kalimantan, ke Sulawesi dan lain sebagainya. Tapi fondasinya harus kuat. Karena kalau kita punya fondasi di kota domisili, itu menunjukkan kita itu punya kompetensi. Tahu arti kompetensi? Kita punya knowledge yang bisa kita praktekkan dan kita sudah memiliki sikap mental sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang pebisnis di multilevel marketing. Kalau belum punya, kalau mentalnya masih belum punya mental itu, pergi ekspansi. Kalau knowledge-nya, keterampilannya belum terasa, pergi ekspansi. Saya mau tanya, apa yang akan kalian presentasikan? Kalau sampai orang itu masuk, orang itu tersesat. Sudah tersesat, bergabung, salah pilih apply-nya. Karena apply-nya nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kita apply-nya punya kompetensi, maka mereka nggak tersesat. Mereka tepat masuk ke dalam jaringan. Ya. Oke? Berikutnya, ini dia. Selenggarakanlah aktivitas, ya, bukan sekedar beraktivitas. Jadi kalau kita aktivitasnya OPP, tujuannya adalah perekrutan. Kalau tujuannya perekrutan, yang datang adalah member dengan prospeknya, member dengan capresnya. Kalau kita adakan acara SPP, tujuannya adalah untuk pemasaran produk, untuk jualan produk. Yang hadir adalah member dengan capresnya. Kalau OPP, capresnya capres downline. Kalau SPP, capresnya capres konsumen. Kalau kita adakan new member training, tujuannya adalah untuk membekali member baru yang baru saja bergabung bersama dengan kita. Siapa pesertanya? Upline dan member barunya. Upline dan member barunya. Prospek boleh datang nggak? Nggak boleh. Ya, prospek nggak boleh datang. Kalau kita menyelenggarakan acara Depth Business Plan, tujuannya apa? Tujuannya untuk menjelaskan keuntungan demi keuntungan yang bisa didapat di Depth. Siapa yang harus datang? Member. Prospek boleh? Nggak boleh. Di kita itu kadang-kadang acara Depth Business Plan ada prospek. Acara New Member Training ada prospek. Acara OPP nggak ada prospek. Acara SPP nggak ada prospek. Ini salah kaprah. Kalau OPP harus ada member dan capres downline. Kalau SPP ada member dan capres konsumen. MMT hanya member baru dan apply-nya. Member baru dan apply-nya, ya. Kenapa? Tanggung jawab gugat. Ya, tanggung jawab gugat. Jangan kita mau disuruh ngadakan new member training,
tapi upline-nya nggak datang, jangan mau. Ya, upline-nya harus datang supaya downline-nya belajar, dianya pun juga belajar. Supaya di lapangan jangan terjadi kesalahan. Kalau acaranya jadi business plan, yang datang harus member, nggak boleh ada prospek. Itu yang disebut dengan selenggarakan aktivitas yang tepat sasaran, bukan sekedar beraktivitas. Oke, kita lanjut. Lanjutnya berarti sudah selesai. Yuk, kita review. Kita review nih. Oke, jadi ajarkan dengan pattern 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Di dalam bisnis debt, kita cukup pelajari teorinya. Pahami bagaimana teori itu dijabarkan, diaplikasikan di lapangan. Nah, pada saat kita mengaplikasikan di lapangan, kita harus 100% terlibat. Ya, kita harus 100% terlibat. Teorinya apa sih? Teorinya adalah J kali O sama dengan B. O itu adalah omset pribadi. Ya, omset pribadi adalah omset yang kita dapat dari hasil memakai produk bagi diri kita sendiri dan dari produk yang kita pasarkan. Berapa jumlah omset pribadi kita lakukan? Kisaran dari 6 poin, 30 poin sampai dengan 180 poin. Omset pribadi saja nggak cukup di dalam bisnis debt. Karena kalau omset pribadi saja yang kita dapatkan, kita cuma dapat B-nya cuma 1, yaitu namanya personal sales bonus. Yang besarnya kalau kita punya 6 poin dapat 10%, kalau punya 30 poin kita dapat 15%, kalau kita 180 poin kita dapat 20%. Untuk itu kita harus berubah O menjadi omset jaringan. Bagaimana cara merubah omset pribadi menjadi omset jaringan adalah dengan membangun jaringan. Jaringan yang kita bangun harus jaringan bertingkat. Tingkat 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai dengan tingkat 15. Nah, untuk membangun jaringan bertingkat, kewajiban kita cuma satu, yaitu membangun jaringan generasi 1. Ya, generasi 1. Supaya terjadi pengembangan jaringan secara bertingkat, kita diminta untuk bekerja sama dengan downline generasi 1, menciptakan O bagi mereka masing-masing dan mengajarkan bekerja sama terlibat langsung dalam praktiknya untuk menciptakan generasi 2. Jadi tugas utama menciptakan generasi 2 adalah generasi 1. Nah, kalau cara ini dilakukan dengan cara yang sama, konsep yang sama, maka generasi 1 juga akan mempush bekerja sama dengan generasi kedua untuk menciptakan generasi ketiga. Dan nanti generasi kedua juga akan mengajarkan generasi ketiga bagaimana menciptakan generasi yang keempat. Nah, kalau itu terjadi, maka secara otomatis kita akan mendapatkan omset jaringan yang bertumbuh. Tadi Bapak katakan, kalau Anda cuma sendiri dan punya 30 poin, berapa omset jaringannya? 30. Tapi kalau Anda berhasil menciptakan generasi 1 3 orang dan masing-masing punya 30 poin juga, berapa omsetnya? 120. Kalau generasi 1 melakukan hal yang sama seperti yang Anda lakukan, maka kita generasi yang kedua. Dan generasi kedua, 3 menciptakan 3 masing-masing menjadi 9. Berapa kita punya omset jaringan kita? 4. Dari apa? 390 ya. Kalau yang 9 bisa menciptakan lagi masing-masing 3 jadi 27, omset kita. Dan omset jaringan yang seperti itulah yang akan menjadikan bonus kita bertumbuh dari waktu ke waktu. Yang terpenting ada orangnya, ada KTP-nya, ada nomor rekeningnya. Jangan cuma member KTP. Bagaimana caranya kita membangun jaringan secara melebar dan mendalam?
Apa gunanya membangun jaringan secara melebar? Agar supaya kita bisa naik peringkat. Kalau kita naik peringkat, kita juga akan mendapatkan reward. Ya, untuk menjadi gold cukup sponsori, menjadi diamond cukup sponsori, double diamond cukup sponsori, untuk menjadi triple diamond cukup sponsori. Dengan kita punya omset pribadi jaringan secara melebar, apa yang kita dapat? Personal sales bonus dan network development bonus. Apa itu pengembangan jaringan secara mendalam? Pengembangan jaringan secara mendalam tidak bisa hanya melibatkan diri kita sendiri, tapi kita harus melibatkan downline yang ada di bawah kita. Apa gunanya kita menciptakan jaringan secara mendalam? Agar supaya kita bisa membentuk fondasi usaha. Apa gunanya kita menciptakan downline jaringan mendalam? Agar supaya kita bisa mendapatkan bonus yang namanya network balance bonus dan network leadership bonus. Bonus PSP, bonus NDB lumayan karena sudah bisa 1 jutaan. Tapi bonus yang lumayan besar itu namanya NBB. Bayangkan seorang silver saja bisa mendapatkan 1.250.000 per hari atau 37,5 juta per bulan. Naik jadi gold, 1 hari bisa dapat 2,5 juta atau 75 juta per bulan. Naik jadi diamond, 1 hari mendapatkan 3.750 atau 105 juta per bulan. Naik jadi double diamond, 1 hari 8 juta atau 1 bulan 240 juta. Naik triple diamond, 1 hari 10 juta atau 300 juta per bulan. Dan bisa lebih ya, maksimum 300 juta rupiah per bulan. Maksimum. Nah, kalau yang tidak dibatasi dengan maksimum, itu bonus NLB. Paling kecil cuma 6.000, paling besar ngomong dulu, jangan tulisan ya. Kalau ngajakin, kalau jangan tulisan ya, karena besarnya adalah 43 miliar rupiah per hari. Itu hanya dengan mensponsori 3 orang saja, dan 3 orang masing-masing mensponsori 3. Bayangkan kalau sponsori 4, bayangkan kalau sponsori 5, bayangkan kalau 12, maka bukan lagi 43 miliar, tapi mungkin sudah 443 miliar rupiah. Itu teorinya. Prakteknya jangan mimpi 100% lah. Mimpinya cukup 1% dari 43 sama dengan 430 juta rupiah sehari. Jangan sehari deh, sebulan saja. Ya, sebulan saja. Di bisnis kita yang paling susah adalah membangun fondasi usaha, yaitu menjadikan generasi 1 seperti kita. Ya, seperti kita. Karena tanggung jawab kita adalah menjadikan generasi 1 itu seperti kita. Dulu bahkan menjadikan 6 orang yang namanya network builder kelompok. Namanya Mas Kim, Bunda Amin, Mbak Ulan Ramadhani, Dr. Dian, Mbak Fitri, dan Mbak Per. Apakah semuanya berhasil? Tidak semuanya berhasil. Tidak semuanya berhasil. Ada 1 orang yang bonusnya belum pernah mencapai angka 100 juta. Tapi kira-kira 50 juta didapat. Jadi walaupun tidak berhasil, tapi bonusnya lumayan. Yang kategori berhasil menciptakan godaan. Yang kategori menciptakan. Kenapa berhasil? Bonusnya ratusan juta rupiah per bulan. Dia punya rumah berapa tahu? Bapak punya rumah cuma 1. Dia punya rumah berapa? 6. Masing-masing rumahnya gede atau kecil? Nah, masing-masing rumahnya gede. Tadi ternyata baru tahu lagi. Punya kebun durian. Ternyata bukan 1, 2. Terus punya tanah yang diwakafkan dibangun masjid. Punya ruko 4. Ya, punya ruko 4. Sebentar lagi mau beli mobil Lexus bantuannya. Lexus. Tapi
Tapi suaminya mengatakan tolong saran Lexus bilang satu Toyota Hiace supaya kalau kalian datang ke Solo bisa diangkut sekaligus. Nah, seperti itu. Ya. Itu semua karena dia bertanggung jawab atas downline yang dia miliki. Dia nggak bisa sukses seperti ini. Bunda Ami dengan Pak Sabri nggak bisa sukses kalau nggak didukung oleh downline yang sukses juga. Karena tanggung jawab juga kita ada. Downline tidak sukses, tanggung jawab siapa? Kalau apa yang nggak sukses, tanggung jawab dirinya sendiri. Jadi apa? Oke, itulah prinsip atau teori bisnis kita. Dan kalau kita pahami secara betul, maka kalian pasti bisa menyamai Bunda Ami, bahkan mengalahkan. Amin. Bahkan ini aminnya amin dulu tadi. Maksud ya, awas kalau mengalahkan saya. Tapi boleh bisa dikalahkan. Boleh bisa dikalahkan. Ada satu network leader proper yang bonusnya kalah dengan downline. Yang bonusnya kalah dengan. Kok bisa? Ya. Kok bisa? Iya iyalah. Karena downline-nya lebih aktif daripada. Tapi kalau downline dan upline sama-sama aktif, bonus upline tidak bisa dikalahkan. Tapi kalau upline tidak aktif, downline bisa mengalahkan upline. Bonusnya bisa dikalahkan, posisinya bisa dikalahkan. KSA-nya juga bisa dikalahkan. Oke, Bapak dan Ibu, sudah jelas. Sebelum kita tanya jawab nanti ya, sebelum kita tanya jawab kita mungkin nggak usah tulis. Saya jawab, kita akan dengarkan bagaimana cara founder jaringan kece menjalankan bisnis ini. Awal mulanya seperti apa? Ya, awal mulanya seperti apa? Apakah berjalan secara mulus? Alasan apa dia join Bidev? Alasan apa yang menyebabkan dia menjadi sukses dan bagaimana caranya? Kita mendengarkan langsung dari founder jaringan kece, Bunda Ami Presida. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar semuanya? Selalu oke. Apa kabar? Harus selalu energik, selalu semangat, selalu optimis ya hidup itu. Ya, oke. Perkenalkan, saya salah satu perintis dari PT Dev. Tadi sudah disampaikan Babe, mungkin ada beberapa yang belum ketemu saya, tapi kayaknya hampir semua sudah pernah ketemu saya ya. Saya sebelumnya adalah seorang dosen di institusi kebidanan di Purwokerto.
kemudian ke tembok China Beijing 800 member. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu masih mikirnya detak, getok dan sebagainya ya, fokus ke bisnisnya. Jadi masalah produk, masalah legalitas perusahaan kita nggak usah ragu. Kita udah berbepom, standar GMP itu nggak mudah, punya legalitas FDA, halal MUI, tidak hanya halal produk, tapi halal sistem bisnisnya. Itu adalah kekuatan yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk Bapak Ibu mempromosikan bahwa di bisnis ini ada, di produk yang dipakai itu ada peluang bisnisnya. Nah, saya saran gimana sih caranya Bu Ami supaya saya pertumbuhan jaringannya cepat. Saya saran kalau aktivitas demo produk itu pendekatannya jangan produk ya. Paham maksudnya? Jangan hanya menjelaskan bahwa oh ini loh kita ada produk bagus. Gak hanya itu, tapi jelaskan bahwa ada peluang bisnisnya loh yang bisa kita dapatkan dengan kita memakai produk. Kenapa saya bisa senekat ini? Saya mengalami seperti teman-teman semua dari silver bonus 15.000 saya alami Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir, nggak cuma Bapak Ibu yang merasa seperti itu. Saya ada di fase itu. Kenapa saya gigih? Saya berjuang mati-matian di debt. Saya investasikan waktu pulang kerja jam 4 sampai jam 6 sore. Itu maksimal, minimal itu saya harus 3 home demo di 3 lokasi. Kenapa saya bisa seberani itu pun? Saya belajar teorinya, saya coba latihan, saya praktek mandiri. Saya waktu itu belum didampingi oleh Pak PI. Pak PI jujur waktu itu masih belum mensupport saya. Ya, tapi mungkin karena kita pernah gagal ya sebelumnya di sebelum PT Gap itu kita pernah Amoria pernah ada di bawah perusahaan namanya PT Gap. Nah itu waktu itu kita memang gagal gitu. Jadi Pak PI masih belum percaya dengan saya, tapi justru itu menjadikan semangat saya untuk saya membuktikan ke Pak PI bahwa bisnis ini tuh layak kita perjuangkan. Jadi 2015 saya itu mengantar anak sekolah yang paling besar di belakang, nomor 2 di tengah, yang kecil saya gendong, saya ambil anak keempat. Posisi hujan deras pakai jas hujan. Di atas motor itu nggak tahu, saya itu kok dendam Pak ke diri saya sendiri. Ya Allah mau sampai kapan sih saya hidup begini? Bener saya dosen pendidikan S2, tapi gaji saya cuma 1,5 juta. Mbak Susi yang di rumah saya itu saksi hidup Pak, kondisi bagaimana kehidupan kami dulu. Gak punya itu gak enak, benar-benar. Bapak Ibu tadi Pak Sofyan menyampaikan susah ya Bu Ami. Memang gak gampang membangun bisnis manusia, tapi akan lebih sulit kalau Bapak Ibu membangun bisnis konvensional. Percaya gak? Bu Nuri udah mengalami. Kita punya rumah makan. Kalau rumah makannya nggak laku, ruginya banyak nggak Pak kira-kira? Banyak. Banyak. Udah capek masak, nggak laku, kita bayar tenaga, bayar sewa. Nah kalau di bisnisnya Bapak Ibu misalnya home demo nggak closing, paling goblok aja ya. Aduh jangan asem banget nih, panas-panas nggak closing, paling seperti itu ya. Kalau bantu downline ternyata nggak, tapi di situ pembentukan mental Bapak Ibu. Saya pernah waktu itu dari Purwokerto jam habis subuh ya, jam 5 ke Temanggung. Sampai Temanggung itu jam 9 atau setengah 10. Menurut leader di Temanggung, infonya itu peserta 40. Sudah saya sediakan nasi bom 40. Sekarang sih Bapak Ibu enak. PT dia memfasilitasi loh. Tadi kan Bapak menyampaikan ya, dibiayai kan. Bapak Ibu kalau mau melakukan aktivitas dibiayai oleh PT Gap. Dulu saya setelah 1 tahun atau 2 tahun saya sudah dilepas oleh Bapak. Saya biaya sendiri. Dari 40 peserta yang hadir berapa pun kira-kira? 3. Jadi saya ini kursi kosong semua, 3 orang hadir. Saya presentasi untung 1 jam OPP. Tahu kan yang closing atau order berapa?
Nggak ada, Bu. Bayangkan saya perjalanan pagi itu saya lewati, saya nikmati. Gondok kan? Gondok pasti ya, namanya manusiawi. Tapi ini adalah cara saya. Waktu itu saya bersama Bu Mite. Bu Mite itu geng satu saya. Ini loh Bu Mite yang dosen unsur ya, yang doktor S3. Saya bilang, inilah kalau kita jadi entrepreneur begini, tantangannya begini. Nah, itulah ya. Jadi di sini saya ingin berpesan kepada teman-teman semua, teorinya lakukan, praktekkan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak bisa melakukan full di direct selling. Dari direct selling ini kita akan menghasilkan yang namanya poin setiap bulan yang disebut PPV, Personal Point Value. Jadi kalau Bapak Ibu input PT ke user ID, itulah yang disebut PPV, di mana PPV ini berasal dari dua sumber, yaitu produk yang kita pakai dan produk yang kita pasarkan. Betul sekali. Jadi sumbernya dua. PPV ini digunakan untuk menentukan level seorang gold. PPV-nya berapa? Sudah gold belum, Bun? Belum. PPV-nya gold berapa? 250. PPV-nya diamond berapa? 500. PPV-nya double diamond berapa? 11.000. Saya double diamond itu PPV saya 11.000. Ya. Jadi di sini PPV ini dihasilkan dari dua sumber, produk yang kita pakai dan produk yang kita jual. Nah, dari direct selling ini kita punya potensi yang namanya bonus apa? Betul sekali, PSB. Siapa di sini yang bonusnya baru diterimanya adalah bonus PSB? Berarti kita baru menciptakan apa tadi? Sesuai penjelasan Babe, JO atau kalau J atau O? Yes, betul. Kalau kita masih fokus di direct selling, berarti kita masih menciptakan O, belum menciptakan jaringan. Nah, untuk memasarkan ini, Bapak Ibu butuh yang namanya jaringan konsumen. Siapa jaringan konsumen? Orang-orang yang belum jadi member. Seperti Bapak Ibu dulu kan, sebelum jadi member, jadi konsumen dulu atau langsung member dulu? Langsung member ya. Jadi usahakan kita harus punya jaringan konsumen agar PPV kita setiap bulan terjaga. Harus punya berapa konsumen, Bu Ami? Nggak usah banyak-banyak ya. Usahakan 3-5 konsumen ya. Siapa sih konsumen ini? Sebaiknya 1 orang yang kita kenal, 2 orang yang ada di kota domisili ya, domisili. Kemudian orang ini, saran saya, kalau kita mencari konsumen adalah orang yang punya daya beli ya, punya daya beli. Nah, kalau untuk mencari konsumen berarti aktivitas yang dibutuhkan namanya aktivitas apa? Home demo, terus apa lagi? SPP, tuh. Jadi untuk mendapatkan konsumen, untuk mendapatkan poin, kalau ada orang yang beli produk karena dia belum member, seperti Bunda ini misalnya belum member, kok Bunda beli produk ke kita, poinnya itu untuk kita input sebagai PPV kita untuk tata syarat kenaikan level atau melalui aktivitas home demo. Pak Ustadz ini sering home demo sama Bu Noni ya Pak? Iya. Nah, itu adalah aktivitas SPP kalau kita menjual produk. Tapi kalau tujuannya untuk merekrut member, itu disebut aktivitasnya adalah OPP atau Opportunity Product Presentation. Ya, oke. Jadi saran saya kalau mengundang acara untuk SPP home demo, usahakan ini pun orang yang punya daya beli untuk meminimalkan terjadinya penolakan. Tapi kan setiap orang bisa aja Bu Ami, dia punya uang tapi nggak butuh produk. Betul. Kita memang di sini yang kita cari adalah orang yang butuh produk. Ya.
Tapi alangkah lebih baiknya orang yang juga punya daya beli. Produk kita banyak kok variasinya, jadi nggak usah berkecil hati atau ini ya berpikir sempit nanti nggak laku. Gali aja mereka kebutuhannya apa. Oh, mereka kebutuhannya skincare. Oh, mereka kebutuhannya make up. Skincare-nya mau pakai skincare yang lain, boleh nggak Bu Ami? Boleh, nggak masalah. Mau dia cuma mau pakai make up-nya aja, nggak apa-apa, gitu ya. Nah, di sini saran saya untuk aktivitas di Pandeglang tadi Babe sudah menyampaikan, Bu Endah sama Bu Doni sebagai perintis di sini rutinkan aktivitas SPP, OPP itu seimbang, ya. Dibiayai oleh dia kan, Bu Noni juga sudah sering ini ya, klaim aktivitas, Bu Endah juga sudah sering sama timnya. Alhamdulillah di sini sudah jalan deh untuk aktivitas rutin mingguan itu mereka sudah aktivitas mandiri, ya. Nah, untuk bonus direct selling ini kita hanya dapat persentase bonusnya itu hanya 20%. Nah, kalau Bapak Ibu kepengen bonusnya seperti saya, pengen perubah nasib, kalau sudah punya member, fokuslah untuk membangun MLM-nya. Karena di sini persentase bonusnya itu 60%. Banyak mana, 20% atau 60%? 60. Nah, kalau di sini hanya terima bonus PSB sebulan sekali. Tapi kalau di sini ada 3 bonus yang bisa Bapak Ibu dapat, yaitu bonus MBB, bonus MBB, dan bonus NLB. Saya yakin untuk business plan sudah mulai paham ya, hanya tinggal keberanian Bapak Ibu untuk praktek aja, untuk aktif melakukan pensponsoran orang-orang baru dan penjualan produk bersama tim. Mungkin pendampingan yang masih belum ya. Nah, di MLM ini kita akan dapat yang namanya grup PV. Kalau di sini PPV, kalau di multilevel kita akan menghasilkan omset jaringan. Grup PV, di mana grup PV ini mengharuskan kita melakukan 3 hal, yaitu mensponsori, terus apa Mbak Tia? M yang pertama kan tadi memakai, memasarkan. M yang kedua, oke, mensponsori. M yang ketiga, melayani. Oke. M yang ketiga, melayani. Ada 2 yang kita layani ya. Yang pertama, melayani konsumen. Disebut apa pelayanan kepada konsumen? Oke, purna jual. Pelayanan purna jual. Kalau melayani mitra bisnis disebut pelayanan apa? Oke, purna usaha. Jadi hari ini saya datang ke Pandeglang, ini adalah salah satu bentuk saya melakukan aktivitas pelayanan purna usaha dan pembinaan. Nah, nanti Bapak Ibu juga kalau sudah punya downline, ibaratnya seperti tadi yang Bapak sampaikan ya, kalau sudah punya anak yang sudah dilahirkan, ya sekali lagi member yang sudah kita lahirkan itu adalah mitra kita. Jadi tanggung jawab kita untuk dia sukses di DEP. Karena prinsip network, ketika downline sukses, kita pun pasti akan sukses. Itu prinsip bisnis network. Ya, kalau bapak-bapak langsung paham ya Pak, langsung mantuk-mantuk bapaknya. Ya, yang keempat, yang keempat apa? Membina. Oke. Nah, jadi prinsip bisnis DEP itu cuma seperti ini Bapak Ibu. Kita memakai, memasarkan untuk akhirnya bisa menghasilkan bonus PSB bulanan. Kita harus mempunyai yang namanya jaringan konsumen. Tapi kita juga kalau ingin bonusnya semakin bertumbuh, kita harus membentuk jaringan pemasaran yang mengharuskan kita mau melakukan pensponsoran member. Pensponsoran member ini sama aja kita merekrut generasi 1. Dari generasi 1 saya itu hampir 80% itu orang Purwokerto. Jadi saran saya fokus aja di Pandeglang, gak usah jauh-jauh.
mensponsori orang, karena di Pandeglang ini potensinya saya yakin masih besar banget, ya. Kalau di sini tadi kita cari orang yang punya daya beli, kalau di mitra bisnis ini kan kita perlu jaringan konsumen. Kalau di sini kita perlu yang namanya jaringan mitra bisnis. Itu cari orang-orang yang sama, orang yang berasal dari jaringan konsumen itu satu, usahakan. Yang kedua, orang yang kita kenal. Yang ketiga, orang yang ada di domisili. Yang keempat, beda Bapak Ibu. Kalau di sini konsumen tuh kita cari orang yang punya daya beli dan butuh produk. Tapi kalau di mitra bisnis kita cari orang yang butuh peluang bisnis. Jadi kalau di SPP kita cari orang yang mau buang duit, mengeluarkan duit untuk beli produk. Tapi kalau di OPP kita butuh orang yang butuh peluang, orang yang gigih seperti saya, orang yang ingin merubah nasib. Seperti Teh Entu itu semangatnya luar biasa ya, walaupun di pucuk gunung, Encun ya, belusukan sama Bu Noni, home demo dari rumah-rumah. Itulah yang harus kita lakukan. Kita harus memperkenalkan produk kita untuk bisa punya konsumen. Kita harus merekrut member untuk kita punya mitra bisnis. Gampang nggak teorinya? Gampang. Tapi kita butuh kesabaran. Bisnis apapun butuh sabar, saya yakin kok. Betul nggak Bu Nami? Bisnis apapun. Ya, saya punya bisnis konvensional juga, mie hot plate 86, udah tutup 2. Karena apa? Karyawannya nggak bener SDM-nya. Resikonya besar nggak? Besar, gitu ya. Jadi saya berpesan, fokuslah ke impian. Kalau semangat udah mulai naik turun, saya dulu pernah nggak mengalami seperti itu? Saya pernah, sampai sekarang juga kadang-kadang, tapi saya sekarang lebih banyak nggak mikir ke ini ya, untuk diri saya sendiri. Saya lebih memikirkan ke teman-teman. Hari ini saya di Pandeglang, bayangin aja tuh. Saya mungkin nyampe Purwokerto besok pagi. Jumat, Kamis malam, saya sudah berangkat lagi ke Jabodetabek. Hari Jumat saya acara di Bekasi, Sabtu OPP di Pandeglang, nanti saya akan bantu. Minggu saya di Bogor. Hari Senin saya kalau jadi meeting di kantor DET. Nah, coba tiru cara kerja saya. Kalau ingin punya cita-cita mengumrohkan orang tua, ya, punya cita-cita kepengen merubah nasib, pola kerjanya ikuti cara saya. Karena untuk merubah nasib tuh kita memang butuh komitmen, ya, keyakinan yang tinggi untuk melakukannya, mewujudkannya. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin berpesan 5 strategi yang ini teman-teman lakukan dulu sebelum diduplikasikan ke bawah. Yang pertama, rutinkan untuk melakukan yang namanya start point. Start point setiap tanggal 1 minimal 6 PV. Kenapa harus start point? Start point ini ibaratnya kalau kita bekerja di kantor itu fingerprint. Untuk kita punya hak bonus NDB, NDB, NLB untuk sistem syariah itu mengharuskan kita start point. Justru kalau ada bisnis yang menawarkan ke Bapak Ibu, nggak perlu tutup, nggak perlu start point. Beda antara start point dengan tutup point ya. Kita harus bisa membedakan. Kalau start point Bapak Ibu itu cukup 6 PV. Tapi kalau tutup poin, pengalaman saya kemarin di BS di beberapa tempat, mohon maaf ya, kayak Oriflame itu tutup poin setiap bulan itu wajib misalnya ya 50 poin. Entah produk itu kita laku, apa kita pakai apa enggak, yang penting harus start poin segitu. Kalau di DEF Bapak Ibu cuma start poin lipstick 6 PV aja udah bisa punya penghasilan dari DEF. Gitu ya, rutinkan setiap tanggal 1 start point minimal 6 PV atau dari produk yang kita
pakai. Yang kedua, usahakan setiap bulan punya PPV. PPV tadi sumbernya dari mana? Produk yang kita pakai dan yang kita jual, ya. PPV ini usahakan setiap bulan minimal 30 PV aja. Sisa waktu kita habiskan untuk pendampingan member. Ya, sekali lagi. Kemudian yang ketiga, rutinkan untuk injek PT setiap bulan itu minimal 3 kali. Kalau biasanya hanya start point tanggal 1, sekarang harus punya target, saya 1 bulan harus injek PT minimal 3 kali. Karena kalau kita punya target di PT 30, injek PT 3 kali, kita akan bergerak apa enggak? Kita akan bergerak atau tidak? Iya, pasti ya. Kemudian yang keempat, usahakan kita mempunyai jam kerja. Minimal jam kerja di bisnis itu 8 jam per minggu, yang bisa kita bagi menjadi 2 jam itu untuk penjualan, 2 jam untuk pensponsoran, 2 jam untuk pelayanan, tadi ya, pelayanan konsumen, misalnya konseling konsumen ya, kemudian privat, bonus NDB, NBB, NLB ke Gen 1 dan sebagainya. Kemudian 2 jam pembinaan, 4M tadi ya. Jadi di sini 8 jam ketemunya. Ya, ibaratnya kalau kita punya bisnis salon aja kan kita ada jam kerja kan. Kita harus melakukan aktivitas cutting, smoothing, rebonding. Kalau nggak seperti itu, dapat duit nggak Bu? Nggak dapat kan, harus ada aktivitas bisnis. Sama di PTD juga kita harus melakukan aktivitas ini. Yang kelima, usahakan setiap bulan, kalau kita belum punya member yang ini ya, FAT ya, minimal kita melakukan pensponsoran 1 member baru untuk menjaga fondasi generasi 1 kita, akhirnya kita bisa menciptakan member yang FAT. Ya, ini kalau kita ini ya, seperti teman-teman yang masih silver kan, untuk kenaikan level juga butuh 3 member kan. Yang terakhir, usahakan setiap promo apapun, promo edukasi, lolos. Mulailah dari kita membuat challenge, teman-teman, challenge ke diri sendiri, setiap promo saya harus lolos. Saat ini promonya apa? Promo edukasinya ya, Maret Meriah. Nah, 150 sudah mencapai berapa GPV-nya? Siapa di sini yang pengen lolos promo Maret? Pencapaiannya sudah berapa GPV-nya? Belum. Sudah berapa Kak Ella? Berapa? Berapa Tenjun? Sudah berapa? 80-an, 80 GPV. Nah, harus pelajari tata syaratnya, lalu action, ya. Challenge promo-promo ini sebagai, kalau saya dulu, wah ini ada promo nih dari perusahaan, saya harus lolos. Itu kalau saya harus melatih diri saya untuk selalu menyambut setiap promo itu sebagai tantangan, saya harus mencapainya, gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman semakin paham bagaimana menjalani bisnis dev. Untuk Sabtu depan kita adakan OPP ya, Ibu Endah juga ya, Bu Senjaya. Untuk persiapan peserta, saya mohon teman-teman libatkan member, untuk member bisa bawa capros. Usahakan tadi capros yang butuh produk, punya daya beli, ya, atau dia butuh peluang bisnis. Ya, persiapan sebaik-baiknya karena OPP nanti akan dihadiri Bu Senja, Bu Fitri dan saya. Mungkin kita adakan di 2 lokasi ya, di Pandeglang Kota sama di Mandalawangi. Kalau di Mandalawangi mungkin kan kalau kesini agak kejauhan ya. Oke. Kira-kira siap untuk aktivitas rutinnya lebih digencarkan lagi?
Kita punya potensi yang sama, kesempatan yang sama, dan PTD sudah mempersiapkan marketing plan-nya yang sangat oke untuk para mitra bisnisnya. Oke, saya akhiri. Salam sukses untuk kita semua. Apa kabar? Selalu oke. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.